Hadirin peserta pesantren Ramadan dan juga pemirsa dimanapun berada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ya, atas segala nikmat, karunia dan anugerah dari Allah SWT. Pada sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah SWT melalui media online ini. Semoga pertemuan kita pada sore hari ini membawa berkah dan manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Bapak Ibu peserta pesantren Ramadan dan pemirsa dimanapun berada, seperti telah diumumkan bahwa sore hari ini dalam waktu sekitar kurang lebih 40 menit ke depan kita akan berbicara tentang hakikat tazkiyatun nafas ya. Atau istilah Arabnya adalah mahiyatu tazkiyatin nafsi. Mahiyatu tazkiyati an-nafas ya. Hakikat tazkiyatu an-nafas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, apa itu tazkiyatun nafas ya? Tazkiyatun nafas terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah tazkiyah dan yang kedua adalah nafas. Ya. Nafas yang dimaksud di sini adalah jiwa. Termasuk dalam kaitan ini yang dimaksud dengan nafas juga adalah hati. Jiwa dan hati manusia. Ya, itulah nafas ya. Tazkiyah itu secara bahasa ya akan kita bahas ya. Tapi singkatnya saja adalah bahwa tazkiyah itu kosakata yang mengandung tiga pengertian sekaligus. Nah, silakan dibuka ya, hostnya ini di slide kedua ya. Yang pertama, tazkiyah dalam arti membersihkan. Nah, karena tazkiyatun nafas tentu maksudnya adalah membersihkan hati, membersihkan jiwa. Dibersihkan dari apa? Ya tentu dibersihkan dari segala sesuatu yang dalam pandangan agama, dalam pandangan Al-Quran, dalam pandangan hadis disebut sebagai kotoran. Istilahnya adalah kotoran jiwa atau kotoran hati. Jadi hakikat tazkiyatun nafas yang pertama adalah membersihkan hati atau membersihkan jiwa dari kotoran-kotorannya. Yang kotor-kotor dicuci, yang kotor-kotor dibersihkan, yang kotor-kotor disingkirkan dan dijauhkan dari hati dan dari jiwa. Itu hakikat tazkiyatun nafas yang pertama. Hakikat tazkiyatun nafas yang kedua, setelah hati dan jiwa itu dibersihkan, kotoran-kotorannya dibuang ya, yang membuat onar hati dan jiwa itu dijauhkan. Terus selanjutnya hati dan jiwa itu diisi. Bahasa lainnya adalah dihiasi. Dihiasi dan diisi. Diisi tentu dengan apa? Diisi dengan yang bersih, diisi dengan yang suci, diisi dengan yang bercahaya, ya kan? Nah, memang apakah hati dan jiwa itu bisa kotor? Nah, bisa, hati dan jiwa itu bisa kotor. Dia bisa, bahkan kotorannya itu bisa menghilangkan cahayanya dan menghalangi cahaya sehingga menjadi gelap ya. Dalam sebuah riwayat maknanya adalah ya, sengaja saya angkat maknanya saja ya. Jadi idza aznabal abdu nukita fi qalbihi nuktatun sauda. Jika seorang manusia atau seorang hamba, seorang anak Adam ini melakukan satu dosa, maka di permukaan hati, di permukaan jiwanya itu akan ada satu noktah atau satu noda hitam.
Satu noda hitam. Mungkin kalau dosa itu dosa kecil atau noktahnya kecil, seakan-akan tidak terlihat, ya, karena hati itu masih bercahaya dengan terang, ya. Tapi idza tataba'a, kalau kesalahan dan dosa itu dilakukan secara terus-menerus, susul menyusul, ya. Kesalahan pertama disusul dengan kesalahan kedua disusul dengan kesalahan ketiga, terus keempat dan seterusnya, maka titik-titik dan noda-noda hitam itu di permukaan hati bukan hanya satu, dia akan menjadi banyak, sehingga permukaan hati itu tertutup oleh noktah atau titik-titik dan noda-noda itu. Nah, semakin banyak dosa yang dilakukan oleh seseorang, maka permukaan hati itu semakin tertutup rata oleh titik-titik hitam. Nah, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, ya, dan juga pemirsa dimanapun berada, ya, maka hati tidak mampu lagi melihat cahaya. Hati tidak mampu lagi melihat kebenaran. Karenanya diberi nasihat tidak masuk, disadarkan tidak sadar, diingatkan tidak ingat, karena permukaan hatinya untuk melihat itu tidak terhalangi oleh noktah-noktah itu tadi. Sebaliknya juga kebenaran-kebenaran dari luar yang mencoba menerobos, menemukan habitatnya di dalam hati manusia itu, karena ada noktah tadi juga tertutup, sehingga dua arah ini akibat yang terjadi, ya. Kebenaran dari luar yang ingin masuk tidak bisa masuk, ya. Hati sendiri yang tabiatnya selalu mencari kebenaran tidak mampu menemukan kebenaran, sebab antara hati dan kebenaran itu ada noktah itu bertindak semacam isolator, semacam apa? Isolator yang menghalangi dari dua arah itu. Nah, yang namanya tazkiyatun nafas itu adalah menghilangkan isolator itu, menghilangkan kotoran-kotoran itu, noda-noda itu dibersihkan. Setelah dibersihkan, dikuatkan cahaya dan kemampuan melihatnya. Itu dua hakikat tazkiyatun nafas. Nah, lalu hakikat tazkiyatun nafas yang ketiga adalah menapaki tangga-tangga ubudiyah dan isti'anah. Mohon maaf ya, ini istilahnya masih istilah Arab. Tangga-tangga ubudiyah dan isti'anah. Dua istilah ini diambil dari surat Al-Fatihah, ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menghambakan diri. Nah, di situ na'budu, dari kata-kata na'budu kita ambil namanya ubudiyah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Dan dari kata-kata nasta'in itulah kita ambil istilah isti'anah. Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, jadi setelah bersih, kotorannya dihilangkan, maka hati dan jiwa manusia itu diajak untuk menapaki tangga-tangga ubudiyah itu, mulai dari taubat, ya kan? Kalau taubat itu bagian dari cara membersihkan diri dan menghiasi, terus menapaki tangga, terus sampai nanti puncaknya adalah meraih namanya ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hakikat apa? Tazkiyatun nafas. Nah, silahkan dibuka slide berikutnya. Istilahnya dalam ilmu tazkiyatun nafas, yang poin 1 tadi adalah namanya takhalli, atau istilah Arabnya adalah at-takhalli. Apa itu takhalli? Ya, bersih-bersih, ya kan? Takhalli artinya bersih-bersih. Yang kedua tadi istilahnya adalah tahalli, ya. Istilahnya adalah tahalli, mengisi dan menghiasi. Dan yang ketiga tadi yang menapaki tangga-tangga ubudiyah itu istilahnya adalah tajalli, ya. Ini istilah-istilah dalam bidang namanya bidang tazkiyatun nafas atau pensucian jiwa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, silahkan dibuka slide berikutnya. Apa maksudnya? Ya, takhalli itu artinya bersih-bersih, ya kan? Tahalli artinya mempercantik yang sudah bersih itu, ditingkatkan kualitasnya, ya.
Dan tajalli artinya menjadikan hati sebagai refleksi ubudiyah kepada Allah SWT dan refleksi bagi isti'anah atau meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari penjelasan 3 slide sebelumnya tadi ya, ada kesimpulan yang bisa kita ambil, kesimpulan sementara. Jadi ada banyak hal yang menyebabkan hati kita menjadi kotor, dan kotoran itu semakin tebal, semakin tebal, semakin tebal, lama-lama hati itu menjadi keras. Istilah Qur'annya adalah qaswah, qaswah. Bahkan sudah keras, kotoran masih terus saja menempel pada hati itu. Na'udzubillah min dzalik, lama-lama hati itu bisa menjadi mati. Ya, istilah keras itu ada dalam Quran, namanya qaswatul qulub ya. Qaswah al-qulub. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, itu kan gambaran dari walakin qasat qulubuhum. Qasat itu dari kata qaswah, keras. Jadi hati bisa menjadi keras. Bagaimana kerasnya itu? Ya, karena tadi terus ditempeli oleh kotoran-kotoran dosa, maksiat dan sebagainya. Bahkan terus mengeras sampai menjadi mati, sebagaimana diistilahkan oleh Quran juga di surat Al-An'am ayat 122 ya. Awaman kana maitan, awaman kana maitan fa ahyainahu. Jadi tidakkah ya seseorang yang tadinya sudah mati, yang mati di sini adalah mati hatinya. Kok bisa mati? Ya saking banyaknya kotoran yang melekat pada hati itu. Nah, itu perlu secara pelan-pelan dibersihkan, ya kan? Sedikit demi sedikit, bahkan kalau mungkin dikerok, kalau ibarat besi itu karatnya itu dibersihkan, ya, sehingga dia pakai cairan biasa, lama-lama cairan lebih kuat supaya besi itu semakin cemerlang. Nah, kalau sudah seperti itu, ya, ini selanjutnya ya, kalau sudah dibersihkan, ada banyak hal yang perlu kita sematkan pada hati kita supaya hati kita menjadi bersih, cemerlang dan bahkan bercahaya, gitu kan? Nah, mungkin nanti diskusi kita adalah bagaimana cara menggosoknya supaya bersih dan supaya cemerlang dan supaya bercahaya. Ya, ada isyaratnya tadi di surat Al-An'am 122 tadi. Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuron, ya kan? Yamshi bihi finnas, ya. Dan ataukah tidak kalian perhatikan seseorang yang tadinya telah mati lalu kami hidupkan dan kami jadikan untuknya itu cahaya. Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuron. Ja'alna lahu nuran, ya kan? Nah, ini jadi hati setelah dibersihkan bisa diisi, bisa disematkan padanya sesuatu yang bersih bahkan bercahaya. Oke. Nah, lalu kita lanjutkan lagi. Nah, setelah hati itu bersih bercahaya, kita bawa hati itu atau jiwa itu untuk menempuh perjalanan panjang ubudiyah atau penghambaan kepada Allah SWT, setapak demi setapak, setingkat demi setingkat, untuk menuju posisi tertinggi yang mungkin diraih oleh hati dan oleh jiwa manusia, ya. Inilah yang oleh ulama diistilahkan dengan istilah, kalau ada seorang ulama mengarang kitab namanya Manazilus Sa'irin, ya. Etape-etape perjalanan menuju penghambaan hakiki kepada Allah SWT. Nah, kalau disebut etape itu artinya asumsinya perjalanan itu datar. Datar. Satu itu. Yang kedua namanya etape itu kalau sudah sampai di etape 1 atau etape 10 itu akan sulit kembali ke posisi 1 kecuali melewati 9, 8, 7 dan sebagainya. Itu istilah etape yang bahasa Arabnya adalah manazil. Nah, oleh pensyarahnya namanya Ibnul Qayyim rahimahullah, istilah yang tepat bukan manazil atau etape, tapi yang tepat kata beliau istilahnya adalah
madarijus salikin, ya, tangga-tangga orang yang menempuh perjalanan. Nah, tangga itu kan perlu meningkat, naiknya itu satu-satu, tapi kalau jatuh tidak harus satu-satu. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini jadi orang kalau karena kotoran dan dosanya, na'udzubillah, bisa saja jatuh langsung ke tangga yang paling bawah, na'udzubillah min dzalik. Itu istilah yang dipakai oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Nah, sementara kita baru bahas ya hakikat tazkiyatun nafas yang intinya adalah bersih-bersih, ya kan? Kemudian adalah mengisi atau menghiasi, lalu membawa yang sudah bersih itu untuk menapaki jalan setapak demi setapak, bahkan setingkat demi setingkat menuju tingkat kesempurnaannya. Itulah apa namanya? Hakikat tazkiyatun nafas. Ibaratnya, Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini ibarat saja, pendekatan supaya kita mudah membayangkan. Ibaratnya, hati kita itu seperti rumah. Hati kita itu seperti rumah. Rumah kita, ya kita sih tidak berharap ini untuk ibarat saja, untuk permisalan saja ya. Rumah kita sehabis kebanjiran. Ini di slide berikutnya ya. Sehabis kebanjiran. Nah, maka kalau kita ingin nyaman di dalam rumah yang habis kebanjiran itu, pekerjaan pertama kita, ya rumah kita itu perlu dibersihkan, ya kan? Mungkin dibersihkan dengan cara-cara biasa. Kalau memang air yang masuk dalam rumah itu masih terhitung air jernih, ya, maka cukup dibersihkan dengan cara biasa. Mungkin juga yang masuk dalam rumah bukan hanya air biasa, air jernih, tapi sudah masuk bersamanya lumpur. Bahkan lumpur yang berwarna hitam serta bau. Bahkan lumpurnya itu sudah sangat tebal. Maka tentu cara membersihkannya perlu pekerjaan yang ekstra. Ya. Seberapa hebat ekstranya itu ya bergantung tingkat kotoran yang masuk dalam rumah kita. Kotoran yang masuk dalam rumah kita. Nah, saya membuat ibarat ini karena beberapa waktu lalu baru saja kawasan kita ini kan mengalami banjir. Jadi mungkin bagi yang ada pengalaman banjir gitu, atau kita melihat lokasi banjir, kita kebayang lah bagaimana susahnya bersihkan rumah yang habis kebanjiran itu, ya kan? Oke, kita lanjutkan slide berikutnya ya. Nah, setelah dibersihkan, lumpurnya dikerok, ya, kotoran-kotorannya dibuang, dicuci. Nah, karena sempat rendam beberapa waktu lamanya, barangkali rumah itu masih terasa tidak nyaman, maka mungkin ada yang perlu direnov di sana sini dari rumah kita, ya kan? Yang plesterannya terkelupas, perlu ditambal, ya kan? Nah, mungkin kayunya yang lapuk perlu diganti. Nah, itu namanya masuk ke, di samping membersihkan juga menghiasi. Barangkali bukan terkelupas tapi catnya sudah kusam, perlu dicat ulang, ya kan? Nah, sudah dicat itu perlu ditambah dengan ornamen-ornamen, hiasan-hiasan di sana sini supaya kelihatan cantik dan menawan, ya kan? Nah, itu ibaratnya. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya. Nah, setelah rumah tampak bersih, cemerlang, bersinar, cantik dan menawan, nah, terus lalu kita mau membuat kegiatan apa di rumah kita itu, ya, gitu ya. Nah, inilah namanya tazkiyatun nafas, itu tamsil dan ibaratnya seperti itu, ya. Tamsil dan ibaratnya seperti itu. Kita lanjutkan ya. Atau bisa jadi rumah kita, ini pendekatan lainnya. Mungkin kalau banjiran itu terlalu ekstrim, Ustaz. Oke, kita cari ibarat yang lain lagi. Atau bisa jadi rumah kita tidak termasuk yang terkena banjir, alhamdulillah. Namun rumah ini sudah lama kita biarkan, nggak kita urus, ya. Nggak pernah disapu, nggak pernah divakum, ya kan? Nggak diurus lah intinya, berantakan, nggak karu-karuan, ya. Atau mungkin rumah itu pernah kita tinggal untuk pergi dalam tempo yang lumayan lama, umpamanya. Maka apa yang terjadi pada rumah kita, ya? Secara kasat mata ada banyak kotoran di sana sini, ya kan, di rumah itu. Ya, namanya rumah ditinggalkan begitu kan. Baunya pun apek atau bahkan busuk, ya.
bahkan bisa jadi menjadi sarang bagi binatang-binatang berbisa dan binatang-binatang berbahaya lainnya. Kalaupun tidak berbisa, ya ada kecoa yang bikin jijik, ada tikus yang bikin begitu menjijikkan, ya. Karena lama nggak diurus, ya. Nah, bahkan lebih parahnya lagi, mungkin tumbuh di sana sini rumput dan ilalang. Mungkin bahkan ada tanaman dan pepohonan tumbuh juga di lingkungan rumah kita, di pagar tembok kita dan sebagainya. Atau taman yang ada menjadi taman-taman liar yang tidak terurus, ya. Nah, ada pula yang tidak kasat mata yang mengisi rumah yang kita tinggalkan itu. Itu tadi kan yang kasat mata. Yang tidak kasat mata apa? Rumah kita menjadi sarang hantu, jin, setan, ya. Nah, sampai ke tingkat orang lewat dekat rumah kita pun menjadi takut dan ngeri, ya kan? Nah, tidak berani. Ya, itu karena, ya, rumah kosong ditinggalkan lama, ya. Nah, begitulah Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, kira-kira gambaran hati dan jiwa kita, ya. Sudah lama kita abaikan, ya. Lama tidak mengenal iman, lama tidak mengenal Islam, lama tidak kita bawa ke suasana ihsan, ya. Sudah lama tidak pernah beribadah, ya. Tidak sholat, na'udzubillah, tidak pernah zakat, infak, sodako, nggak pernah kenal yang namanya puasa, ya kan? Boro-boro haji dan umroh, ya, ya. Lama tidak pernah baca Quran, lama tidak pernah zikir, lama tidak pernah berdoa, lama tidak pernah munajat. Nah, itulah kira-kira hati dan jiwa manusia kalau dibiarkan nggak diurus. Tidak pernah hati itu tidak pernah zikir, jiwa tidak pernah munajat, ya kan? Fisik ini nggak pernah dibawa ke masjid, atau minimal kalau seperti suasana corona sekarang ini, ya bagaimana sholat dengan khusyuk, ya, berjamaah di rumah, berpuasa seperti hari-hari ini. Nah, kalau hati nggak pernah diajak begitu, ya kira-kira ibaratnya seperti rumah kosong yang tidak terurus tadi. Ada banyak hal-hal yang berbahaya, yang tidak sedap dan tidak enak terjadi pada hati kita itu, ya. Bapak Ibu yang salah, lebih lanjut, ya. Akhirnya hati itu menjadi, hati kita dan jiwa kita menjadi sarang, menjadi sarana dan tempat bersemayam, menjadi sarang dan tempat bersemayam bisikan dan penyesatan setan. Makanya isu-isu, bahkan khayalannya, bisik, yang semuanya sumbernya na'udzubillah dari setan, na'udzubillah, ya. Tumbuh secara liar sifat dan akhlak tercela pada diri kita, ya. Kata-kata kita menjadi kotor, tidak terkontrol, ya. Ya karena tidak pernah diurus. Ibarat tanaman atau taman tadi, ya tumbuhnya ngawur ke sana kemari, tidak karu-karuan, nggak urus, ya. Merajalela dalam hati kita kecenderungan-kecenderungan busuk, negatif. Puncaknya fisik dan tubuh kita diperbudak oleh nafsu angkara murka, karena tidak pernah dibersihkan, tidak pernah disucikan, dan nggak pernah dibawa menapaki tangga-tangga ubudiyah kepada Allah SWT. Akhirnya puncaknya lagi adalah kita manusia yang nggak pernah diurus, jiwa dan hatinya itu menjadi penebar kerusakan dan kejahatan di sana sini, na'udzubillah min dzalik. Nah, Bapak Ibu pemirsa yang Allah Ta'ala, ya slide panjang ini saya hanya ingin menjelaskan tentang, ya, kenapa hati dan jiwa manusia itu perlu dibersihkan, ya, perlu dihiasi dan perlu diajak menapaki tangga-tangga ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang bersalah, bagian berikutnya, ya, slide berikutnya. Nah, tadi kita telah bersama-sama tadarusan membaca surat Asy-Syams, ya. Surat Asy-Syams. Surat Asy-Syams yang kita baca tadi terdiri dari 15 ayat, ya. Itu puncak dan inti pesannya. Puncak dan inti pesannya itu ada pada ayat 9 dan 10. Nah, silahkan yang membawa mushaf
membuka mushafnya lagi, atau yang nggak bawa mushaf tapi di gadgetnya ada Qur'annya, silahkan dibuka Qur'annya lagi, surat Asy-Syams. Karena sisa waktu kita ini, saya akan mengajak Bapak Ibu semuanya untuk sama-sama mentadabburi ayat surat Asy-Syams ini, karena ini sangat terkait dengan inti dari tazkiyatun nafas, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ya, seperti tadi sudah saya sebutkan, inti pesan dari surat Asy-Syams itu ada pada ayat 9 dan 10. Ya, ini kebetulan peserta pesantren ini kan mahasiswa utamanya, ya, mahasiswa-mahasiswi setiu. Jurusannya adalah tafsir. Jadi saya ajak menggunakan pendekatan tafsir tapi untuk membahas tazkiyatun nafas, ya. Ini ayat 9, 10 surat Asy-Syams itu istilahnya dalam jurusan tafsir itu adalah mihwarus surah, ya. As atau pusat atau intinya surat itu ada pada ayat 9, 10-nya itu. Ayat 1 sampai ayat 8 itu ibaratnya adalah prolog atau muqaddimahnya. Nah, kemudian ayat 11 sampai ayat terakhir itu adalah contoh dari umat atau bangsa, atau komunitas atau entitas manusia manakala mengabaikan tazkiyatun nafas. Bapak Ibu yang Allah, mihwar atau as atau siklus atau pusat surat Asy-Syams itu ayat 9-10 yang berbunyi qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, ya, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Nah, jadi di sini ada kata-kata jiwa, ya. Nah, jiwa itu ada dua hal, ya. Pertama adalah zakkaha, mensucikan jiwa, ya. Dan yang kedua adalah dassaha, mengotori jiwa. Nah, jiwa ini sebagaimana diisyaratkan di sini berarti dia punya potensi bisa suci dan bersih, sebagaimana juga punya potensi bisa kotor. Nah, itu dikuatkan di ayat sebelumnya, diisyaratkan ayat sebelumnya, ayat 8-nya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi jiwa itu bisa dibiarkan, nggak diurus sehingga menjadi fujur, menjadi kotor, dan bisa juga disucikan dan diurus sehingga bisa mencapai tingkatan namanya takwa. Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, nah, inti pesan surat Asy-Syams ini diprolog atau dimuqaddimai dengan 11 kali sumpah, ya. Dimuqaddimai dengan 11 kali sumpah, ya. Silakan dilirik, ya, slide berikutnya, ya. Slide yang ke-19, ya. 11 kali sumpah, ya. Apa saja itu sumpahnya? 1, ya, wasyamsi. Jadi sebelum Allah SWT menyampaikan inti pesan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, pertama Allah bersumpah dengan matahari, wasyamsi, ya kan? Yang kedua Allah bersumpah dengan waduhaha, ya, dengan waktu duhanya syams. Jadi mulai dari terbit sampai berada di tengah-tengah, di atas kepala kita kalau kita orang tropis ini atau orang khatulistiwa, ya. Itu sumpah kedua, waduhaha, demi waktu duhanya syams. Sumpah yang ketiga, wal qamari idza talaha, demi bulan. Yang sumpah yang keempat, wan nahari idza jallaha, Allah bersumpah dengan siang hari. Yang kelima, Allah bersumpah wal laili idza yaghshaha, Allah bersumpah dengan malam. Yang keenam, Allah bersumpah was samai, ya, dan apa-apa saja yang Allah SWT bangun di langit itu, ya. Sebagainya kita tahu, lebih banyak yang kita tidak tahu, ya. Saya tidak akan menjelaskan maknanya satu-satu karena
substansi kajian kita bukan di tafsir surat ini ya. Ini hanya prolog saja. Sumpah yang ke-8 adalah wal ardi ya, demi bumi. Yang ke-9 wa ma tohaha ya. Yang 10 adalah wa nafsin, nah, demi jiwa ini, wa ma sawwaha. Nah, Bapak Ibu pemirsa yang dibilang Allah Ta'ala, setelah Allah SWT bersumpah 11 kali, baru inti pesannya adalah ya, melewati ayat 8 ya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha ya. Kembali ke slide yang ke-17 ya. Jadi sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotori jiwa itu. Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah SWT. Jadi bayangkan ini ya, untuk menyampaikan satu, atau kita anggap satu, atau kita bisa sebut juga dua, atau kita anggap juga pesan utama surat ini, Allah prolog, Allah muqaddimai dengan 11 kali sumpah. Rasa-rasanya di Quran itu tidak ada ya. Kalau saya tidak salah ingat itu ya. Informasi itu yang dikasih muqaddimah 11 sumpah itu ya, kecuali informasi yang berkaitan dengan masalah tazkiyatun nafas ini, Bapak Ibu yang Allah Ta'ala. Ini menunjukkan betapa urgent, betapa pentingnya urusan mensucikan jiwa ini, dan betapa bahayanya manakala kita tidak mengurus jiwa-jiwa kita ini sehingga bisa menjadi kotor ya kan. Nah, jadi begini Bapak Ibu yang Allah Ta'ala, dalam bahasa Arab ya, kalau kita berbicara kan, kalau bahasa Indonesianya disebut pembicara itu namanya orang pertama ya kan. Nah, yang kita ajak bicara istilah Indonesianya namanya orang kedua. Nah, dalam bahasa Arab yang bicara itu namanya mutakallim, yang diajak bicara namanya mukhotob. Nah gitu ya, orang kedua itu istilah Arabnya apa? Mukhotob. Nah dalam bahasa Arab ya, mukhotob itu ada 3 kemungkinan keadaannya. Keadaannya ada 3 kemungkinan. Yang pertama kemungkinannya namanya mukhotob khalidhihni. Mukhotob apa? Khalidhihni. Gampangnya adalah mukhotob yang lugu, polos ya, lugu dan polos. Dalam arti dikasih informasi apa saja dia percaya. Nah itu mukhatab yang polos. Nah dalam banyak hal tuh kita kayaknya masuk kategori itu ya, masuk kategori khalidhihni, mukhatab yang polos dan lugu ya. Nah, mukhatab kedua itu istilahnya mukhatab mutaraddid ya, mukhatab yang, atau orang kedua yang ragu-ragu. Setiap kita kasih informasi itu, nah dia tidak langsung percaya, tapi dia nimbang-nimbang dulu, ada keraguan pada diri dia. Nah, itu namanya mutaraddid ya. Nah mukhatab yang ketiga atau orang kedua yang ketiga istilahnya adalah munkir. Munkir, bukan munkar ya, tapi munkir. Pokoknya kita kasih informasi apa saja dia tolak, dia nggak percaya. Jadi nggak ada keraguan lagi. Tapi bukan nggak ada keraguan untuk percaya, nggak ada keraguan untuk percaya. Sehingga mungkin dia nggak pernah percaya. Nah, maaf ya Bapak-Bapak, ini saya belokkan sedikit ya untuk memahami kenapa prolognya begitu panjang ini, surat apa informasi yang dari surat Asy-Syams ini ya. Nah, kalau kita berbicara dengan orang yang polos ya, orang yang polos, kita tidak perlu menyampaikan informasi dengan kata-kata penguat, tidak perlu ya. Umpamanya besok kuliah masuk loh, nah umpamanya gitu saja cukup sudah ya kan, karena penerimanya adalah orang yang polos, dia percaya pasti. Nah kadang-kadang yang kita hadapi itu bukan polos tapi mutaraddid, ragu-ragu dia. Nah kepada orang ragu-ragu itu kalau kita menyampaikan pesan atau informasi, perlu kita kasih kata-kata penguat. Umpamanya ini informasi ini valid ini, kadang-kadang ditambahi ini A1 ini, besok kuliah masuk loh ya. Nah gitu, itu namanya penguat untuk menghilangkan keraguan. Nah ada yang ketiga, ini munkir, yang kita ajak bicara ini munkir, tipenya tipe nggak percayaan. Nah kepada orang begitu tuh
kita harus dobrak daya ingkarnya itu dengan berlapis-lapis penguat. Sumpah lu demi Allah, gitu ya. Sumpah demi Allah, kalau nggak percaya boleh potong jari saya, momennya gitu ya. Bahwa besok itu kuliah sudah mulai masuk ya. Nah, gitu. Itu untuk menepis ingkar, bahkan menepis keraguannya. Oke. Nah, Bapak Ibu yang salah, kok jadi kemana-mana Ustadz? Oh, nggak kemana-mana, ini mukadimah juga ini ya. Nah, terkait dengan informasi qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ini kan sebenarnya asumsinya kita kan manusia hamba Allah tuh percaya karena informasi dari Allah. Informasi ini dari Allah SWT. Pasti kita percayalah ya. Gitu loh. Tapi ya gitu. Perilaku kita, sikap kita gitu ya. Itu sering berkebalikan dengan yang dimaui oleh Allah SWT. Jadi kalau Allah bisa menyampaikan informasi dengan bahasa standar gitu, sucikan jiwa kamu itu, ya kan, biar kamu beruntung, gitu kan, itu informasi standar, ya kan. Mestinya kita percaya dan kita jalani itu proses penyucian jiwa itu kita jalani. Hati-hati loh, jiwamu bisa menjadi kotor kalau nggak kamu urus. Itu kan informasi standar. Mestinya kita percaya, tapi perilaku kita sebagai manusia ini sering sekali kita berkebalikan dengan apa yang dimaui oleh Allah SWT. Bahkan berkebalikannya ini sudah keterlaluan. Sehingga Allah SWT menempatkan posisi kita ini, kita sebagai mukhatab munkir yang tingkat ingkarnya itu berlapis-lapis. Yang tingkat ingkarnya apa? Berlapis-lapis, na'udzubillah min dzalik. Untuk itulah Bapak Ibu yang bersalah, saat Allah SWT bermaksud dan hendak menyampaikan kebenaran informasi yang ada di ayat 9, ayat 9 dan 10 surat Asy-Syams ini, Allah kasih prolog dengan 11 kali bersumpah, gitu ya. 11 kali apa? Bersumpah. Dan kita perhatikan sumpah Allah SWT itu ya kemana-mana ini ya. Allah bersumpah dengan matahari, bersumpah dengan bulan, bersumpah dengan siang, bersumpah dengan malam, bersumpah dengan langit, dengan bagaimana bangunan langit itu, bersumpah dengan bumi, dengan apa yang terkandung dan ada di permukaan bumi ini, dan bersumpah dengan jiwa ini dan apa yang bisa terjadi pada jiwa ini. Nah, dengan berlapis-lapis sumpah ini harapannya adalah kita sebagai hambanya ya benar-benar menerima informasi yang dipesan pada ayat 9-10 ini dengan betul-betul mengindahkan. Artinya kita berjuang, berusaha, bersungguh-sungguh, atau istilah tazkiyatun nafasnya bermujahadah ya, berjihad gitu untuk mensucikan jiwa dan juga berjihad untuk membersihkan jiwa. Nah, ini maksud pesan ayat 9-10-nya ini. Untuk ini saya jadikan sebagai kartu-kartuan saya untuk menjelaskan urgensi tazkiyatun nafas ini. Nah, tidak berhenti di situ, ternyata Allah SWT Allah suguhkan kepada kita cerita tentang satu entitas atau komunitas atau umat sampai ke tingkat apa jiwa yang kotor itu. Nah, disebutkan di situ kadzabat tsamudu bi taghwaha idzim ba'atsa asqaha faqala lahum rasulullah inna qatallahi wa suqiyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bi dzambihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. Jadi dikasih sugi cerita jiwa manusia tuh kalau kotor tuh bisa sampai ke tingkat seperti kaum Samud. Seperti apa kaum Samud itu? Kaum Samud itu kayak kurang apa kotornya ya. Kepada mereka Allah utus seorang nabi namanya Nabi Hud alaihissalam. Lalu bersama nabi itu Allah kirimkan mukjizat. Mukjizatnya juga luar biasa ya namanya. Memang kelihatannya sepele, seekor onta. Ya, tapi onta ini kan ibaratnya mesin. Mesin yang mengubah air apapun itu begitu diminum oleh dia, outputnya nanti dari susu onta.
Mesin yang mengubah jerami sekaligus yang kering, jerami yang kering itu begitu dimakan oleh unta itu, outputnya menjadi susu unta. Minuman yang penuh gizi, minuman yang penuh manfaat, minuman yang penuh berkah. Nah, Allah hanya meminta dan menguji kaumnya Nabi Hud ini, ya. Bukan kaum Nabi Hud, ya. Kaum Nabi Saleh, maaf, bukan Nabi Hud, kaum Nabi Saleh, kaum Samud, yang terbalik-balik antara Samud dengan Hud ini, ya. Hanya menguji mereka, tolong kasih privilege, kasih kesempatan pada unta itu untuk minum pertama kali, untuk makan pertama kali. Daripada kalian minum air, lebih baik kalian minum susu. Dan unta mukjizat itu adalah nanti diperah, susunya itu cukup untuk seluruh kaum. Tua, muda, laki, perempuan, dewasa, anak-anak, kakek-kakek, nenek-nenek, cucu-cucu, semuanya bisa minum susu unta itu. Ini kan keberkahan yang luar biasa. Nah, manakala jiwa itu kotor sedemikian rupa, nah unta mukjizat seperti itu mereka bunuh. Mereka bunuh. Saking kotornya jiwa itu sampai ke tingkat seperti itu. Sumber keberkahannya itu mereka hilangkan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, inilah Bapak Ibu yang salah, ya. Nah, urgensi dan sekaligus hakikat tazkiyatun nafas, ya. Semoga dengan mukadimah tazkiyatun nafas seperti ini, ya, kita bisa mengambil pelajaran dari materi ini, khususnya dari surat Asy-Syams, dan saya hanya mengantarkan dan menjelaskan saja. Silakan Bapak Ibu pemirsa semuanya mentadaburi sendiri surat Asy-Syams agar semakin termotivasi untuk melakukan tazkiyatun nafas. Itu materi yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini ada berkah dan manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.